Banyak orang berpikir bahwa untuk punya kekayaan miliaran rupiah, kita harus lahir dari keluarga kaya, punya bisnis besar, atau memiliki modal ratusan juta sejak awal. Padahal, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Di pasar saham, banyak investor biasa yang memulai dari nominal kecil, bahkan hanya ratusan ribu rupiah per bulan, lalu perlahan membangun kekayaan lewat konsistensi dan kesabaran. Yang membedakan bukan siapa yang paling cepat kaya, tetapi siapa yang mampu bertahan paling lama sambil terus mengembangkan asetnya. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana peluang menuju 8 miliar pertama bisa dibangun lewat investasi pada 8 saham terbaik yang layak dipertimbangkan sekarang. Tapi ingat, ini bukan skema cepat kaya. Ini adalah strategi membangun mesin uang yang bekerja untuk kita selama bertahun-tahun ke depan. Kalau kita melihat orang-orang kaya di dunia, sebagian besar dari mereka tidak hanya bekerja untuk uang, mereka memiliki aset yang terus bertumbuh nilainya. Saham adalah salah satu aset yang memungkinkan kita ikut memiliki bagian dari perusahaan besar tanpa harus membangun perusahaan itu sendiri. Bayangkan ketika sebuah bank besar terus mencetak laba setiap tahun, lalu harga sahamnya naik dan dividennya terus dibagikan. Investor yang sabar akan menikmati pertumbuhan itu sedikit demi sedikit sampai akhirnya nilainya menjadi luar biasa besar. Masalahnya, kebanyakan orang terlalu fokus mencari saham gorengan yang bisa naik cepat dalam semalam, padahal kekayaan besar justru lebih sering lahir dari saham berkualitas yang dikumpulkan dalam waktu panjang. Di video ini kita akan fokus pada saham-saham yang punya pondasi bisnis kuat, laba stabil, dan peluang pertumbuhan jangka panjang yang menarik. Sebelum masuk ke daftar sahamnya, ada satu hal penting yang harus kalian pahami. Mencapai 8 miliar pertama bukan hanya soal memilih saham terbaik, tetapi juga soal strategi dan mentalitas. Banyak investor gagal bukan karena salah memilih perusahaan, melainkan karena terlalu emosional. Saat harga turun sedikit langsung panik jual, lalu ketika saham naik tinggi malah baru ikut membeli. Padahal investor besar justru memanfaatkan ketakutan pasar untuk mengumpulkan aset bagus dengan harga murah. Karena itu, selama menonton video ini coba ubah pola pikir kalian. Jangan hanya berpikir bagaimana menjadi kaya bulan depan, tetapi pikirkan bagaimana membangun kekayaan selama 10-20 tahun ke depan. Karena compounding atau efek bunga berbunga benar-benar bisa mengubah hidup seseorang ketika dilakukan dengan disiplin dan sabar. Di era sekarang, peluang menjadi investor sukses sebenarnya jauh lebih terbuka dibanding dulu. Kita bisa membeli saham hanya lewat smartphone, mendapatkan laporan keuangan secara gratis, bahkan belajar investasi lewat internet setiap hari. Namun ironisnya, masih banyak orang yang tidak memanfaatkan kesempatan ini. Mereka lebih memilih menghabiskan uang untuk gaya hidup konsumtif dibanding membeli aset produktif. Padahal satu keputusan kecil hari ini bisa berdampak besar di masa depan. Bayangkan jika kalian rutin membeli saham-saham berkualitas setiap bulan dan membiarkannya tumbuh selama bertahun-tahun. Nilai portofolio yang awalnya kecil bisa berubah menjadi sangat besar. Nah, di bagian berikutnya, kita akan mulai masuk ke saham pertama yang menurut banyak investor punya potensi luar biasa untuk menjadi mesin kekayaan jangka panjang. Kalau membahas saham terbaik untuk investasi jangka panjang di Indonesia, rasanya hampir mustahil untuk tidak menyebut BBCA. Banyak investor besar menganggap saham ini seperti mesin uang karena konsistensi kinerjanya yang luar biasa selama bertahun-tahun. Bank ini bukan hanya besar, tetapi juga terkenal sangat efisien dalam menghasilkan keuntungan. Bahkan ketika ekonomi sedang sulit sekalipun, perusahaan ini tetap mampu mencetak laba besar dan mempertahankan kualitas bisnisnya. Salah satu kekuatan terbesar BBCA adalah jumlah nasabahnya yang sangat banyak, serta loyalitas pengguna layanan digital mereka yang terus meningkat. Semakin banyak transaksi masyarakat Indonesia, semakin besar pula potensi keuntungan yang bisa diraih perusahaan ini. Itulah alasan mengapa banyak investor rela menyimpan saham ini sangat lama, meskipun harganya sering terlihat mahal. Yang menarik dari BBCA bukan hanya soal kenaikan harga sahamnya, tetapi juga kualitas manajemennya. Banyak perusahaan bisa tumbuh cepat, tetapi tidak semuanya dikelola dengan disiplin dan hati-hati. BBCA terkenal sangat selektif dalam menyalurkan kredit, sehingga risiko kredit macetnya relatif lebih rendah dibanding banyak bank lain. Inilah yang membuat bisnisnya terlihat stabil dan kuat dalam jangka panjang. Investor besar biasanya sangat menyukai perusahaan seperti ini, karena mereka tidak hanya mencari pertumbuhan, tetapi juga keamanan modal. Bahkan ada investor yang menganggap saham seperti BBCA layaknya deposito super, karena nilainya terus berkembang seiring waktu. Memang mungkin kenaikannya tidak selalu eksplosif seperti saham gorengan, tetapi dalam jangka panjang hasilnya seringkali jauh lebih konsisten dan aman. Selain itu, Indonesia masih memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang besar. Jumlah masyarakat kelas menengah terus meningkat, penggunaan layanan perbankan digital semakin luas, dan transaksi non-tunai terus berkembang setiap tahun. Semua itu menjadi peluang besar bagi BBCA untuk terus memperluas bisnisnya. Ketika masyarakat semakin aktif menggunakan QRIS, mobile banking, kartu kredit, hingga layanan investasi digital, bank seperti BBCA berada di posisi yang sangat diuntungkan.
Itulah kenapa banyak analis percaya bahwa perusahaan ini masih punya ruang pertumbuhan jangka panjang meskipun sudah menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Investor yang memahami konsep compounding biasanya tidak terlalu peduli dengan fluktuasi jangka pendek karena mereka fokus pada kekuatan bisnis inti perusahaan dalam bertahun-tahun ke depan. Namun tentu saja, membeli saham bagus bukan berarti harus membeli di harga berapapun. Investor cerdas tetap harus memperhatikan valuasi dan momentum pasar. Kadang saham berkualitas seperti BBCA mengalami koreksi ketika pasar sedang panik atau ekonomi global melemah. Nah, momen seperti itulah yang sering dimanfaatkan investor besar untuk menambah kepemilikan mereka. Jadi, jangan hanya terpaku pada harga hari ini, fokuslah pada kualitas bisnis dan peluang jangka panjangnya. Karena jika perusahaan terus tumbuh dan laba terus meningkat selama bertahun-tahun, maka kemungkinan besar harga sahamnya juga akan ikut bergerak naik dalam jangka panjang. Dan inilah alasan mengapa BBCA sering masuk daftar saham wajib bagi investor yang ingin membangun kekayaan besar secara perlahan tetapi stabil menuju miliaran rupiah. Kalau BBCA dikenal sebagai raja bank swasta, maka BBRI sering disebut sebagai rajanya sektor mikro di Indonesia. Bank ini punya kekuatan yang sangat unik karena fokus pada jutaan pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Mulai dari pedagang kecil, warung, petani, hingga pelaku usaha daerah, banyak yang menggunakan layanan BBRI. Inilah yang membuat bisnis mereka sangat dekat dengan denyut ekonomi masyarakat Indonesia. Ketika ekonomi rakyat bergerak, BBRI ikut menikmati pertumbuhannya. Dan menariknya lagi, sektor UMKM di Indonesia sangat besar dan terus berkembang setiap tahun. Jadi selama ekonomi Indonesia terus tumbuh, peluang bisnis BBRI juga masih sangat luas. Banyak investor menyukai saham ini karena kombinasi antara pertumbuhan, kekuatan bisnis, dan dividen yang rutin dibagikan kepada pemegang saham. Salah satu hal yang membuat BBRI menarik adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang sangat besar secara konsisten. Bahkan di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil, bank ini tetap mampu mencetak keuntungan triliunan rupiah. Selain itu, BBRI juga dikenal rajin membagikan dividen dengan yield yang cukup menarik bagi investor jangka panjang. Jadi, bukan hanya berharap harga saham naik, investor juga bisa menikmati aliran uang tunai setiap tahun. Nah, disinilah banyak orang mulai memahami kekuatan investasi saham. Ketika kita memiliki saham perusahaan bagus, sebenarnya kita sedang membeli bagian dari bisnis yang menghasilkan uang setiap hari. Semakin besar laba perusahaan, semakin besar juga potensi keuntungan bagi pemegang saham. Karena itu, banyak investor dividen sangat menyukai saham seperti BBRI untuk membangun passive income jangka panjang. Selain sektor mikro, BBRI juga terus mengembangkan transformasi digital mereka. Sekarang masyarakat semakin mudah menggunakan layanan bank lewat aplikasi mobile dan transaksi online. Ini penting karena dunia terus bergerak ke arah digitalisasi. Perusahaan yang gagal beradaptasi biasanya akan tertinggal. Tetapi BBRI justru agresif memperluas layanan digital mereka agar tetap relevan dengan generasi muda dan perkembangan teknologi. Kombinasi antara kekuatan bisnis tradisional dan ekspansi digital inilah yang membuat banyak investor percaya bahwa BBRI masih punya masa depan cerah. Bahkan beberapa investor melihat saham ini sebagai kombinasi antara saham pertumbuhan dan saham dividen. Jadi bukan hanya cocok untuk mengejar capital gain, tetapi juga untuk membangun cash flow tahunan dari dividen. Meski begitu, investor tetap harus memahami bahwa sektor perbankan juga memiliki resiko. Ketika ekonomi melemah, kredit macet bisa meningkat dan mempengaruhi laba perusahaan. Karena itu penting untuk tidak menaruh seluruh uang hanya pada satu saham saja. Diversifikasi tetap menjadi strategi penting dalam membangun kekayaan jangka panjang. Namun untuk kategori saham perbankan Indonesia, BBRI sering dianggap sebagai salah satu pemain paling kuat karena basis bisnisnya yang luas dan dekat dengan ekonomi rakyat. Banyak investor percaya bahwa selama UMKM Indonesia terus hidup dan berkembang, BBRI masih akan menjadi salah satu bank paling dominan di negeri ini. Dan bagi investor sabar yang rutin mengumpulkan saham berkualitas seperti ini, peluang menuju 8 miliar pertama bukan lagi sekadar mimpi kosong, melainkan target realistis yang bisa dicapai secara bertahap. Di zaman sekarang, internet sudah menjadi kebutuhan utama hampir semua orang. Mulai dari komunikasi, hiburan, pekerjaan, pendidikan, sampai transaksi keuangan. Semuanya bergantung pada koneksi digital. Nah, salah satu perusahaan yang paling diuntungkan dari perubahan gaya hidup ini adalah TLKM. Banyak investor menganggap TLKM sebagai salah satu saham paling defensif di Indonesia, karena bisnisnya sangat dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Bahkan ketika ekonomi sedang melambat sekalipun, orang tetap membeli kuota internet, tetap menggunakan jaringan komunikasi, dan tetap membutuhkan layanan digital. Inilah yang membuat bisnis Telkom memiliki pondasi yang kuat dalam jangka panjang. Perusahaan ini bukan hanya sekedar operator telekomunikasi biasa, tetapi juga memiliki ekosistem digital yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Salah satu kekuatan terbesar TLKM adalah anak usahanya di sektor internet dan data, terutama layanan yang digunakan jutaan masyarakat Indonesia setiap hari. Semakin tinggi penggunaan internet di Indonesia, semakin besar pula peluang pertumbuhan pendapatan perusahaan ini.
Bayangkan saja, sekarang hampir semua orang menonton video online, bermain game, meeting virtual, hingga belajar lewat internet. Kebutuhan data terus meningkat setiap tahun, dan hal itu menjadi peluang besar bagi perusahaan telekomunikasi. Selain itu, transformasi digital Indonesia masih berada dalam fase pertumbuhan. Artinya, potensi pasar ke depan masih sangat luas. Banyak investor percaya bahwa sektor digital akan menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Dan TLKM berada di posisi yang sangat strategis untuk memanfaatkan peluang tersebut. Bukan hanya soal pertumbuhan bisnis, TLKM juga dikenal cukup rajin membagikan dividen kepada investor. Ini membuat saham ini sering dilirik oleh investor jangka panjang yang ingin mendapatkan kombinasi antara kestabilan dan pendapatan pasif. Ketika harga saham bergerak naik dan dividen terus dibagikan, efek compounding bisa bekerja semakin kuat. Banyak orang meremehkan kekuatan dividen karena hasilnya terlihat kecil di awal. Padahal jika dividen terus diinvestasikan kembali selama bertahun-tahun, hasil akhirnya bisa sangat besar. Inilah alasan mengapa banyak investor senior menyukai saham dengan fundamental kuat dan pembagian dividen stabil. Mereka tidak hanya fokus pada keuntungan cepat, tetapi membangun aliran kekayaan jangka panjang yang terus bertumbuh setiap tahun. Namun, seperti perusahaan besar lainnya, TLKM juga memiliki tantangan. Persaingan industri telekomunikasi sangat ketat, dan kebutuhan investasi infrastruktur terus meningkat. Perusahaan harus terus berinovasi agar tidak kalah dengan kompetitor. Karena itu, investor perlu rutin memantau perkembangan bisnis dan laporan keuangannya. Tetapi jika melihat posisi TLKM saat ini, perusahaan ini masih memiliki kekuatan yang sangat besar di industri digital Indonesia. Dengan pertumbuhan pengguna internet yang terus meningkat dan transformasi digital yang semakin cepat, banyak investor percaya bahwa TLKM masih punya masa depan menarik dalam jangka panjang. Dan bagi kalian yang ingin membangun portofolio menuju 8 miliar pertama, saham seperti TLKM bisa menjadi salah satu pondasi penting karena memiliki kombinasi bisnis kuat, stabilitas, dan potensi pertumbuhan digital yang besar. Kalau kalian pernah membeli motor, mobil, alat berat, memakai jasa pembiayaan, atau bahkan melihat bisnis perkebunan dan infrastruktur di Indonesia, kemungkinan besar kalian sedang berhubungan dengan kerajaan bisnis milik ASII. Inilah salah satu perusahaan konglomerasi terbesar di Indonesia yang bisnisnya benar-benar tersebar ke banyak sektor penting. Banyak investor menyukai ASII karena perusahaan ini tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Ketika sektor otomotif melemah, mereka masih punya bisnis alat berat, keuangan, infrastruktur, hingga agribisnis yang bisa menopang pendapatan perusahaan. Diversifikasi seperti ini membuat bisnis Astra terlihat lebih stabil dibanding perusahaan yang hanya fokus pada satu industri tertentu. Dan bagi investor jangka panjang, kestabilan bisnis adalah salah satu faktor penting dalam membangun kekayaan besar secara konsisten. Salah satu alasan mengapa ASII sangat menarik adalah karena perusahaan ini sangat dekat dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketika daya beli masyarakat meningkat, penjualan kendaraan biasanya ikut naik. Ketika pembangunan infrastruktur berjalan masif, kebutuhan alat berat juga meningkat. Bahkan ketika aktivitas ekonomi tumbuh, sektor pembiayaan dan jasa keuangan milik Astra ikut berkembang. Jadi secara tidak langsung, membeli saham ASII seperti ikut bertaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Banyak investor senior menyukai model bisnis seperti ini karena perusahaan memiliki banyak mesin penghasil uang sekaligus. Dan menariknya lagi, Astra sudah bertahan melewati banyak krisis ekonomi selama puluhan tahun. Ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan memiliki kemampuan adaptasi yang sangat kuat dalam menghadapi perubahan zaman. Selain potensi pertumbuhan, ASII juga dikenal sebagai salah satu saham yang cukup konsisten membagikan dividen kepada pemegang saham. Jadi investor bukan hanya berharap harga saham naik, tetapi juga mendapatkan penghasilan rutin dari laba perusahaan. Dalam dunia investasi, kombinasi antara capital gain dan dividen seperti ini sangat disukai karena membantu mempercepat pertumbuhan aset dalam jangka panjang. Banyak orang tidak sadar bahwa kekayaan besar seringkali dibangun dari proses yang terlihat membosankan. Membeli saham bagus, menyimpannya lama, lalu terus menambah kepemilikan ketika ada kesempatan murah. Tidak ada drama cepat kaya, tetapi hasil akhirnya bisa sangat luar biasa. Dan saham seperti ASII sering masuk kategori perusahaan yang cocok untuk strategi seperti itu, karena fundamental bisnisnya sudah terbukti kuat selama bertahun-tahun. Tentu saja, ASII bukan tanpa risiko. Industri otomotif bisa terkena dampak ketika ekonomi melemah atau daya beli masyarakat turun. Harga komoditas juga bisa mempengaruhi beberapa lini bisnis perusahaan. Karena itu, harga saham Astra kadang bergerak naik turun mengikuti kondisi ekonomi global dan domestik. Tetapi justru disitulah peluang investor jangka panjang sering muncul. Ketika pasar sedang pesimis dan harga saham terkoreksi, investor besar biasanya mulai mengumpulkan saham perusahaan berkualitas dengan harga lebih menarik. Karena mereka tahu bahwa perusahaan kuat biasanya mampu bangkit kembali dalam jangka panjang. Itulah mengapa banyak investor tetap memasukkan
ASII ke dalam daftar saham terbaik untuk membangun kekayaan jangka panjang menuju target finansial besar seperti 8 miliar pertama. Ada satu jenis bisnis yang hampir selalu dicari orang dalam kondisi apapun, yaitu makanan dan kebutuhan sehari-hari. Itulah sebabnya banyak investor besar dunia sangat menyukai perusahaan consumer goods atau barang konsumsi. Di Indonesia, salah satu nama yang paling sering masuk radar investor jangka panjang adalah ICBP. Perusahaan ini memiliki berbagai produk yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Dari anak kecil sampai orang dewasa, hampir semua pernah mengonsumsi produk mereka. Inilah kekuatan terbesar bisnis konsumer. Ketika sebuah brand sudah melekat kuat di kehidupan masyarakat, maka perusahaan memiliki peluang besar untuk terus menghasilkan pendapatan stabil selama bertahun-tahun. Bahkan saat kondisi ekonomi sedang sulit sekalipun, orang tetap membeli makanan dan kebutuhan pokok sehari-hari. Salah satu hal yang membuat ICBP menarik adalah kekuatan mereknya. Dalam dunia bisnis, brand yang kuat adalah aset luar biasa mahal. Ketika masyarakat sudah percaya pada suatu produk, perusahaan tidak perlu terlalu keras meyakinkan konsumen untuk membeli lagi. Inilah yang membuat bisnis makanan besar sering memiliki pertahanan yang kuat dibanding bisnis lain. Selain itu, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan terus bertambah. Artinya, pasar konsumen untuk perusahaan seperti ICBP juga masih sangat luas. Banyak investor melihat pertumbuhan populasi dan konsumsi masyarakat Indonesia sebagai peluang jangka panjang yang sangat menarik. Selama masyarakat terus makan dan membeli produk kebutuhan sehari-hari, perusahaan seperti ICBP masih memiliki potensi bisnis yang besar untuk terus berkembang. Yang juga menarik dari saham konsumer seperti ICBP adalah sifatnya yang relatif defensif. Ketika pasar saham sedang bergejolak, saham-saham kebutuhan pokok biasanya cenderung lebih stabil dibanding sektor yang sangat bergantung pada kondisi ekonomi. Karena itu, banyak investor menjadikan saham seperti ini sebagai penyeimbang dalam portofolio mereka. Jadi, ketika sektor lain sedang terpukul, saham konsumer bisa membantu menjaga kestabilan investasi secara keseluruhan. Selain itu, perusahaan seperti ICBP juga rutin menghasilkan arus kas besar dari penjualan produk sehari-hari. Arus kas yang sehat sangat penting, karena menunjukkan bahwa bisnis benar-benar menghasilkan uang nyata, bukan hanya terlihat bagus di atas kertas. Dan dalam investasi jangka panjang, perusahaan dengan arus kas kuat biasanya memiliki peluang bertahan lebih baik menghadapi berbagai krisis ekonomi. Meski begitu, investor tetap harus memahami tantangan yang dihadapi perusahaan konsumer. Harga bahan baku bisa naik, persaingan merek semakin ketat, dan perubahan gaya hidup konsumen juga bisa mempengaruhi pertumbuhan bisnis. Karena itu, penting untuk terus memantau bagaimana perusahaan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Tetapi jika melihat kekuatan merek, jaringan distribusi dan posisi bisnis ICBP saat ini, banyak investor masih percaya bahwa perusahaan ini punya pondasi yang sangat kuat untuk jangka panjang. Dan ketika kita berbicara tentang perjalanan menuju 8 miliar pertama, saham seperti ICBP sering dianggap penting karena mampu memberikan kestabilan sekaligus pertumbuhan yang cukup konsisten dalam portofolio investasi jangka panjang. Selain 5 saham yang sudah kita bahas tadi, masih ada 3 saham lain yang menurut banyak investor juga sangat menarik untuk dikoleksi dalam jangka panjang, yaitu UNVR, MDKA, dan ANTM. Ketiga saham ini memiliki karakter yang berbeda, sehingga bisa melengkapi portofolio investasi kalian. UNVR dikenal sebagai perusahaan konsumer dengan brand yang sudah sangat kuat di Indonesia. Produk-produknya digunakan jutaan masyarakat setiap hari, dan bisnisnya cenderung stabil dalam jangka panjang. Sementara MDKA dan ANTM lebih fokus pada sektor komoditas dan pertambangan yang punya potensi besar di era kendaraan listrik dan transisi energi dunia. Permintaan nikel, tembaga, dan mineral penting lainnya diperkirakan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Itulah sebabnya banyak investor mulai melirik sektor tambang sebagai peluang pertumbuhan besar jangka panjang. Namun penting untuk dipahami bahwa setiap saham memiliki karakter dan risiko yang berbeda. Saham konsumer seperti UNVR biasanya lebih stabil, tetapi pertumbuhannya cenderung lebih lambat. Sedangkan saham tambang seperti MDKA dan ANTM bisa memberikan kenaikan besar ketika harga komoditas naik, tetapi pergerakannya juga jauh lebih fluktuatif. Karena itu, investor harus memahami tujuan dan profil resiko masing-masing. Jangan hanya membeli saham karena sedang viral atau direkomendasikan influencer. Kalian harus benar-benar memahami bisnis perusahaan yang dibeli. Investor sukses bukan orang yang paling sering transaksi, tetapi orang yang paling sabar dan disiplin dalam mengambil keputusan. Banyak orang gagal mencapai kekayaan besar karena terlalu sibuk mengejar keuntungan cepat tanpa strategi yang jelas. Kalau tujuan kalian benar-benar ingin membangun 8 miliar pertama dari pasar saham, maka fokus utama bukan mencari saham yang bisa naik 100% dalam seminggu. Fokus utamanya adalah membangun portofolio berkualitas yang terus tumbuh selama bertahun-tahun. Bayangkan jika kalian rutin investasi setiap bulan ke saham-saham bagus, lalu terus menambah ketika market sedang turun. Ditambah lagi jika dividen terus diputar kembali menjadi modal investasi baru. Efek compounding akan bekerja sangat kuat seiring waktu. Semakin lama kalian bertahan di market, semakin besar peluang kekayaan kalian bertumbuh secara eksponensial. Inilah alasan mengapa banyak investor besar mengatakan bahwa waktu adalah senjata paling kuat dalam investasi.
bukan modal besar di awal, tetapi konsistensi dan kesabaran yang menentukan hasil akhirnya. Jadi mulai hari ini, ubah cara pandang kalian terhadap uang dan investasi. Jangan hanya bekerja demi mendapatkan penghasilan aktif, tetapi mulailah membangun aset yang bisa bekerja untuk kalian. 8 saham tadi bukan jaminan pasti membuat kaya, tetapi mereka adalah contoh perusahaan dengan pondasi bisnis yang dianggap kuat oleh banyak investor. Tugas kalian adalah terus belajar, memperdalam analisis, dan membangun kebiasaan investasi yang sehat. Karena perjalanan menuju 8 miliar pertama bukan tentang keberuntungan sesaat, melainkan tentang keputusan kecil yang dilakukan berulang kali dalam waktu panjang. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar saham apa yang sedang kalian koleksi sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga perjalanan finansial kalian terus bertumbuh dari tahun ke tahun.